Mereka kok bisa menghidupkan api permusuhan sesama muslim dan mengobarkan kekacauan di masyarakat hanya karena masalah-masalah yang fleksibel, ya. Seperti contoh penggunaan biji tasbih untuk berzikir, meletakkan tangan ketika sholat, jumlah rakaat tarawih, ya, pengecupan tangan ulama, berdiri untuk menghormati kedatangan tamu, zikir berjamaah, atau ucapan qari, shadaqallahul azim, seusai membaca Al-Quran. Dan masalah furu'iyah lain yang tidak perlu diperdebatkan dan diperselisihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam pengantar dan penutup kitab Al-Hadiyun Nabawi Sahih fi Salatit Tarawih, itu beliau mengungkapkan keresahannya perihal perhatian umat Islam. Umat Islam salah mengambil fokus perhatian. Umat Islam salah mengategorikan mana masalah pokok dan masalah cabang dalam agama. Azabiku semua, menurut beliau, umat Islam mengalami kemunduran berpikir ketika menghabiskan waktu dan energi pada masalah furu'iyah. Beliau mengakui bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama, misalnya perihal bilangan rakaat sholat tarawih, ada yang 8, ya, ada yang 20 rakaat, ya tidak dapat dipungkiri. Tetapi perbedaan pendapat itu bukan mengharuskan umat Islam untuk mengerahkan tenaga dan perhatian pada masalah perbedaan tersebut. Ya. Bahkan, kata beliau, ya, melahirkan fanatisme dan perpecahan di tengah umat Islam. Ya. Asabiku semua, umat Islam menurut beliau, kita itu berlarut-larut dalam pertikaian dan perdebatan berkepanjangan karena perbedaan furu'iyah tersebut. Ya. Ini menandai kemunduran dan ketertinggalan umat Islam, ya, dalam peradaban kemanusiaan. Setelah mereka awalnya menjadi pioner dan pemimpin peradaban dunia, azabiku semua, yang cukup mengherankan, ya, katanya mereka yang membawa dosa penyimpangan dari jalan Islam yang lurus maju ke depan untuk memimpin umat. Mereka mengaku berilmu dan mendakwakan diri sebagai pelopor yang menghidupkan sunnah salafus saleh. Mereka mengaku dalam khayalnya telah sampai pada maqam ijtihad yang belum dicapai oleh ulama di zaman mereka. Tetapi mereka mengeluarkan pendapat-pendapat aneh yang gharib, yang bertentangan dengan mayoritas ulama salaf dan khalaf. Asabiku semua yang dimuliakan Allah, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu mengutip sebuah syair yang secara satir, ya, menggambarkan pemuka agama yang dimana tenggelam dalam pertikaian furu'iyah berlarut-larut. Wahai ulama zaman, wahai garam negeri, siapakah yang memperbaiki kualitas garam bila garam telah rusak? Azabiku semua dimuliakan Allah. Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, agama seharusnya menyatukan hati, merapatkan barisan, dan mengokohkan tiang-tiang persaudaraan. Semua rusak hari ini karena kebodohan dan hawa nafsu yang menjadi sebab pertumpahan darah, pertikaian, dan perseteruan yang merenggangkan ikatan ukhuwah. Sabiku semua, mereka kok bisa, ya, menghidupkan api permusuhan sesama muslim dan mengobarkan kekacauan di masyarakat hanya karena masalah-masalah yang fleksibel, ya, seperti contoh penggunaan biji tasbih untuk berzikir,
meletakkan tangan ketika sholat, jumlah rakaat tarawih, ya, pengecupan tangan ulama, berdiri untuk menghormati kedatangan tamu, zikir berjamaah, atau ucapan qari, shadaqallahul azim, seusai membaca Al-Quran. Dan masalah furu'iyah lain yang tidak perlu diperdebatkan dan diperselisihkan. Azabiku semua, mereka, kata Syekh Ali As-Sabuni, menempatkan masalah partikular juz'iyah dan cabang furu'iyah sebagai masalah pokok atau substansi agama atau usuliyah yang harus diperhatikan oleh umat Islam, ya, seperti soal akidah dan soal dekadensi moral, ya. Belum lagi masalah penting umat Islam yang belum selesai, ya, seperti masalah pendidikan, ya kan, masalah kesejahteraan, atau lebih jauh lagi kita ketertinggalan yaitu perkembangan sains dan teknologi. Yang lebih mengherankan lagi, perpecahan, pertikaian, permusuhan, pertumpahan darah umat Islam hari ini dibungkus dengan jargon dan semangat apa yang mereka namai sebagai menghidupkan kembali agama. Atau kadang dengan jargon menghidupkan cara hidup salafus soleh. Padahal salafus soleh berlepas diri dari mereka. Semua itu merupakan tipu daya agar umat Islam hanya memperhatikan masalah-masalah kecil yang melahirkan perpecahan di tengah umat Islam. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bersatu dan berpegang pada tali Allah. Ya, sahabatku semua, kalau mereka memang berkhidmah pada agama, niscaya mereka akan membiarkan umat Islam ini seperti contoh salat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, berzikir dengan tangan atau biji tasbih, ya, atau berzikir sendiri-sendiri atau berjamaah. Mereka tidak akan mempermasalahkan perbedaan tersebut. Ya. Apakah mereka ini tidak ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh agama ini mudah. Ya, tidak ada yang mempersulitnya kecuali agama itu akan menyulitkannya. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bawalah kabar gembira. Jangan kalian takut-takuti mereka. Mudahkanlah mereka. Ya, jangan kalian mempersulit mereka. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berpesan agar umat Islam mengutamakan persatuan. Tetapi tidak harus seragam dalam tata cara beragama. Ya. Artinya persaudaraan tetap jalan di tengah perbedaan pendapat. Ya. Penyampaian agama dilakukan dengan jalan yang baik, tanpa kekerasan, pemaksaan, dan berlebihan. Sahabatku semua, dalam beragama, umat Islam harus berpegang pada pandangan ulama mujtahid mazhab, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama salaf lainnya, atau jumhur ulama. Sahabatku semua, beliau berpesan agar menghindari pandangan-pandangan gharib. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berpesan agar umat Islam untuk waspada terhadap mereka yang mengaku ustaz dan ustazah atau mengaku memiliki ilmu agama dan menyukai popularitas, bahkan dengan jalan mencemarkan nama baik para ulama, ya, menjelekkan imam-imam mazhab dan mengecam ulama-ulama salaf terkemuka yang jelas terbukti keulamaannya. Ya. Sahabatku semua dimuliakan Allah. Menurut beliau, kita ini berada di suatu zaman yang digambarkan Rasulullah SAW, di mana banyak orang-orang bodoh diangkat sebagai pemuka agama yang berfatwa tanpa ilmu. Kepada mereka hari ini yang salaf atau mutasallifun, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni bertanya,
Apakah pengobaran pertikaian di tengah umat Islam dalam urusan furu'iyah itu bagian dari akhlak ulama salaf? Apakah mengkafirkan orang beriman, menyesatkan umat Islam, ya, membid'ah-bid'ahkan umat Islam, menganggap bodoh ulama salaf dan khalaf, dan menuduh para ulama sebagai ahli bid'ah dan bertentangan dengan sunnah sebagai bagian dari akhlak ulama salaf? Apakah mengambil pandangan yang gharib itu bagian dari tradisi ulama salaf? Wahai kepada kaum Wahabi, biarlah umat Islam mengamalkan masalah furu'iyah sesuai dengan pandangan imam mazhabnya, tanpa perlu diseragamkan. Ya, biarkan umat Islam berzikir berjamaah atau sendiri, sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, daripada mereka berkumpul di tempat maksiat. Sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting adalah semangat persatuan dan persaudaraan atau ukhuwah, bukan keseragaman. Ya, jangan buat ragu ibadah umat Islam. Jangan pernah menuding ulama salaf dan imam-imam mazhab itu sebagai ahli bid'ah. Ya, salat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat itu tidak masalah. Ya. Seandainya umat Islam semua tidak melakukan salat tarawih sama sekali, ya di saya dosanya lebih ringan dibandingkan mereka yang mengobarkan perpecahan dan permusuhan di tengah umat Islam itu sendiri. Ya, karena salat tarawih itu sunnah. Sedangkan memunculkan persatuan dan persaudaraan umat adalah wajib. Ya. Sebagaimana ayat itu, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya. Bagaimana bisa sekelompok umat terpecah belah hanya karena mengamalkan sunnah dan mengabaikan persatuan dan persaudaraan yang wajib. Ya. Sabi semua dirahmati Allah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa problem kemunduran umat Islam, ya, bukan karena soal taklid, ya, atau bukan taklid seperti kesalahan banyak orang awam, bahkan akademisi di kampus-kampus Islam di Indonesia dan di luar negeri, tetapi soal salah paham dalam menyikapi mana wilayah furu'iyah khilafiyah yang fleksibel dan tidak perlu diskusi, dan masalah usuliyah agama serta masalah mendasar umat Islam dalam masalah di luar agama. Sabi semua dimuliakan Allah, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni juga ingin mengingatkan bahwa Islam mewajibkan persatuan dan persaudaraan umat Islam. Ya. Tetapi persatuan bukan keseragamaan. Menurut beliau, persatuan umat Islam ya berbeda dengan penyeragaman. Umat Islam boleh mengamalkan agama sesuai pandangan mazhab yang diikuti, tetapi tetap harus menjaga persatuan dan persaudaraan. Ya. Saling menghormati antar pandangan, bukan saling membid'ahkan, menyesatkan, dan mengkafirkan. Sabi semua yang rahmati Allah, menariknya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu membahas masalah penting bagi umat Islam ini melalui pintu masuk pembahasan sholat tarawih. Nah, itu boleh kalian baca dalam kitab Al-Hadiyun Nabawis Sahih fi Sholati Tarawih. Itu berjumlah 47 halaman. Ya, tidak melalui karya beliau yang lain yang berjilid-jilid. Itu seperti Safwatit Tafsir atau Rawaiul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam minal Quran. Ya, setiap tahunnya itu menimbulkan diskusi umat yang tidak selesai dan menurutnya itu harus disudahi oleh beliau. Ya, harus disudahi menurut beliau. Sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pesan terusnya untuk kita dan juga bagi kalangan Wahabi. Mungkin dari video ini ya bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Pentingnya yang namanya persatuan ya dalam perbedaan tersebut. Ya karena
nggak bisa kita itu seragam, ya, berseragam itu tidak bisa sama. Ya, setiap orang pasti punya cara pandangnya sendiri. Ya, apalagi masalah fura'iyah dan khilafiyah. Nah, saya pikir semua mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.